Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, kenapa nama saya Nalung Kurniawan? Siapa Pak? Nalung Kurniawan. Nalung. Yang saya tulis dua kambing itu. Dua kambing itu betul. Di sebelah kanan saya ini rekan saya Mas Faiz. Kami diberi tugas menerima di bapak sekalian untuk mendengarkan apa yang menjadi apa ya namanya aspirasi. Dialog Pak, ini dialog. Ada perlu kesal. Curhat begitu. Barangkali Bapak bisa menyampaikan kepada kami kayak apa Bapak datang ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya juga saya tidak sempat datang. Ini bukan yang pertama saya menerima teman-teman guru yang sebelum sudah dibiarkan menerima teman-teman guru. Sehingga ya kami senang Bapak Ibu datang bersilaturahmi dengan aspirasi tentang konstitusi. Sambil dibagikan apa aja nanti Bapak Ibu bisa sambil minum. Kami silakan siapa yang akan jadi Sebelum ke kalau Pak Nalung ya, Pak Nalung. Ininya posisinya Bapak di sini. oh iya saya Jelas. jabatan saya di Mahkamah Konstitusi asisten hakim. Sama asisten hakim. Sehingga kami diperintahkan pimpinan untuk begitu Ibu Bapak. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Nalung SH berarti ya? Iya. Pak Faiz SH juga? Sama. Pak dokter ini. Saya Wah, bukan SH ya? Iya, ijazahnya jelasin. Ijazahnya jelasin. Oke, terima kasih Pak. Maksudnya apa Pak Pres? Ijazahnya jelas. Ini harus konkret. Ayo dimulai, ayo jangan bercanda terus. Ayo. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau majelis nggak ada salawat atau kurang kita kasih salawat lah. Terima Biar kasih. tenang semua. Amin. Jadi kami ini dari aliansi aksi sejuta buruh, ya itu terdiri dari 40 federasi, ya ada KSPSI, KSBSI, ada KBMI. KBMI. KBMI, federasi, ada federasi, jadi ada 40 organisasi buruh, 42 tepatnya. ya kami sedang berusaha menyatukan lah. Mungkin kalau di ini kita mungkin 60%-an. Kemudian adapun pertama saya jangan masuk. Setahu dulu kami tidak pernah sini sebelum keputusan. Sebelum keputusan Omnibus Law nomor 11 kita kerja. Bareng sama Pak Iqbal ya? Enggak. Beda ya? Beda. Waktu itu saya atas nama lem. Udah temenan. Logam elektronik dan mesin. Itu waktu itu. Kita minta agar hakim pakai hati nurani lah intinya itu. Ya alhamdulillah harapan kami diakomodir sebagian. Keputusan juga suka ada sebagiannya di sini. Iya, sebagian ditolak, Sebagian sebagian diterima. diterima begitu ya. Baik. Maka ya alhamdulillah kita ucapan apapun harus bersyukur. Iya. Diputuskanlah inkonstitusional. Ya. Walaupun ada bersyaratnya. Iya. Sebagiannya itu ya bersyarat itu. Iya. Nah sekarang setelah setahun ya, setahun kurang Iya. setahun kurang dulu November. 25 November. Hampir setahun. Abang Nah, ini. dalam setahun ini Pak, sebetulnya pemerintah itu telah melanggar putusan MK, khususnya di Kun 7. Di Kun 7 itu kan yang hal strategis dan berdampak luas itu kan ditangguhkan. Nah, kemudian
kami dari buruh itu kan ada PP 36. Memang betul PP 36 ini lahir sebelum putusan MK. Tapi kita undang-undang induknya itu Katakanlah dibatalkan. Dibatalkan. Harusnya kan ini juga ditunda PP 36 ini. Pemberlakuannya kan ditunda semua lah, Iya. otomatis ya menurut saya. Tetapi mereka tetap melaksanakan PP 36 PP 36 itu. Nah, itu satu, itu udah pelanggaran. Dan itu kan setelah ditunjukkan, setelah keputusan itu kan tidak boleh ada tindakan atau kebijakan. Mereka tetap tindakannya ada, Pak. Tindakannya adalah dia berarti tidak menghormati putusan itu. Iya. Kalau bahasanya kan itu kan perbuatan melawan hukum. Iya. Ya, dia makan itu dan membuat keputusan melalui SK gubernur, ya kan? Iya. Gubernur kemudian kementerian membuat edaran, dan itu kan tindakan semua kan ya. Nah, itu kan itu program melawan hukum. Saya nggak tahu MK di mana posisinya pada saat ada kurang lebih putusan MK yang tidak diindahkan. Sehingga itu kan membuat resah kita. Ya, nah tahun ini kan juga akan ada penetapan upah minimum. Ya, dan 2023. Kemudian ketika saya bertemu Wakil Menteri Tenaga Kerja, ya kira-kira 2 bulan lalu, sebulan lalu. Wamen itu didampingi oleh Dirjen Jamsos. Dia pengawasan PHI dan Jamsos. Penghubungan industrial, pembinaan hubungan industrial dan Jaminan sosial. Kemudian ada direkturnya. Dalam sempat itu sempat saya tanya bahwa kita kerjanya sudah berlaku. Dia mengatakan sudah berlaku, kata dia dan Jamsos ini. Ya kan, dan stafnya direktur PHI-nya. Ya, kemudian saya tanya, apa dasarnya mengatakan berlaku? Setahu saya, presiden, menteri atau apapun belum ada yang mengumumkan bahwa ini sudah berlaku. Masa nggak pernah dengar pengumumannya atau apapun lah, gitu. Ya. Begitu juga ketika kami bertemu dengan para dinas, kemudian ada ketua pengurus Apindo dan Kadin, saya tanya juga, ya saya waktu itu bicara tentang upah. Karena pakai dasar apa? Ya kita pakai undang-undang 11 Cipta Kerja. Saya bilang loh, emang belum berlaku? Dia bilang belum berlaku. Apa dasarnya? Bingung mereka. Saya tanya itu apa dasarnya? Itu sehingga dengan perkara seperti itu, asumsi kami mereka itu akan melakukan lagi seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin jelas-jelas belum ada. Oh ya, mereka mendasarkan bahwa ini sudah berlaku, ya, atau sudah konstitusional bahasanya. Itu dasarnya DPR sudah merevisi Undang-Undang Nomor 12. Saya bilang Pembentukan undang-undang. ya, DPR baru merevisi, bukan menyatakan bahwa ini konstitusional. Gitu. Ya, kan beda. Ini baru menyatakan merevisi, bukan menyatakan undang-undang 11 itu sudah berlaku, sudah sesuai dengan keputusan MK. Kan belum. Kira-kira ya, itu dasarnya mereka, hanya itu. Ketika saya tanya itu enggak, intinya kurang lebih begitu. Nah, kemudian kalau SK-SK upah minimum tahun 2022 yang di tahun 2001 itu kan putusan DPR belum keluar, ingat saya, sehingga itu perubahan hukum lah. Ya, sekarang makanya kami ingin menanyakan, apakah undang-undang ini kalau berlaku gini Pak, karena itu ada di tempat itu ada bahasanya berlaku sampai dengan kalau tanpa dimaknai
naik, kira-kira gitu bahasanya kan Pak. Ya, artinya dia mendalilkan itu kalau berlaku. Makanya saya pertanyaannya bukan berlaku. Apakah undang ini sudah konstitusional? Nomor ini nih, 11. Karena ketika pengusaha juga terkait dengan ini, seolah Haritanu Sudibyo, pemilik RCTI News dan lain-lain itu, ya kan? Dia kan mengatakan, kan mau ada dari dari analog ke digital. Dia mengatakan loh, undang-undang ini belum berlaku. Hal-hal yang strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan. Nah, Haritanu pakai itu. Jadi artinya kan sekarang ini berlaku atau tidak, atau tidak itu kan seolah-olah persepsi atau tafsiran dari orang per orang, ya kan? Nah ini pemerintah juga tidak menyatakan ini berlaku belum kan gitu. Nah, artinya ini kalau gitu hukum di Indonesia ini suka-suka aja, suka-suka yang sesuai yang berkuasa, kira-kira gitu. Ya, nah kami ingin meminta ketegasan di sini, gitu. Karena kan kalau putusan itu konstitusional bersyarat, itu kan undang-undang itu berlaku terus. Hanya pasal-pasal yang dibatalkan yang dihapus, yang tidak berlaku kan gitu. Tapi itu dibatalkan. Nah, bedanya dengan inkonstitusional bersyarat, undang-undang itu tidak berlaku, tidak konstitusional. Ya kan, kecuali dipenuhi kan gitu Pak. Jadi konstitusional. Nah, sekarang posisinya kan inkonstitusional. Kira-kira gitu. Ada beda keputusan bersyarat, instrumen bersyarat ada beda filosofi lah kalau menurut kami ya. Ini sama logika aja Pak. Saya bukan esa. Ya, nanti ada ya. Tetapi yang kami nggak ingin ada perdebatan yang begitu. Tapi ini logika itu menurut saya make sense lah. Bahwa kurang lebih begitu Pak. Ya, logikanya bahwa ketika tidak ada ini kan inkonstitusional dan konstitusional bersatu beda. Kan ada yang menafsirkan sama, beda kalau menurut saya. Beda filosofinya. Karena inkonstitusional itu kalau tidak dipenuhi jadi permanen. Tapi kalau konstitusional bersyarat hanya pasal itu saja, kan gitu. Kemudian, kalau kami mengatakan bahwa ini belum konstitusional? Karena ada 3 syarat besar lah kalau diresumukan. Saya sih mengikuti resumenya Pak Anwar Sanusi, Anwar Usman. Anwar Usman, ketua. Anwar Usman kan bisa opini kan? Anwar Usman ada 4 lah yang opini kan? Anwar Usman itu dengan satu itu mengatakan bahwa secara garis besar bahwa undang-undang dinyatakan oleh MK inkonstitusional karena ada 3 pelanggaran. Ada 3 ya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. 1 itu adalah tata cara penulisan atau sistem omnibus law nggak ada di Indonesia. Yang kedua melanggar asas keterbukaan asas ada itu. Yang ketiga adalah berubah-ubah. Perubahannya banyak gitu. Bukan karena harmonisasi hanya salah ketik atau titik koma, bukan. Ini sudah berubah-ubah itu. Itu kurang lebih 3. Nah, DPR keputusannya merevisi hanya syaratnya itu hanya sesuai dengan undang-undang ini. Ya, undang-undang ini di Indonesia omnibus law berlaku. Hanya itu. Tapi azas, ya kan? Ya, undang-undang direvisi untuk mengakomodir ini. Tetapi azas itu belum azas itu harus partisipasi itu kan nggak bisa nggak bisa kemudian kecuali mereka mengundang kami dalam 2 tahun itu, mengundang stakeholder yang tadi dianggap partisipasinya zaman itu tidak ada, diundang lagi kan Pak supaya lagi kira-kira gitu. Artinya murah. Nah ini belum dilakukan oleh mereka. Ya makanya artinya bahwa undang-undang ini belum konstitusional sampai saat ini. Kira-kira gitu. Itu yang karena ini berdampak kepada putusan-putusan kalau dari kami itu upah. Nah, PP 36 nih Pak, ya kami juga sekalian ngadu lah. PP 36 itu Pak, dia dibuat bukan berdasarkan yang benar, Pak. Tapi niatnya itu membatasi kenaikan upah minimum. Itu Pak, upah minimum itu memang tidak ada bahasa naik. Upah minimum itu mempertahankan nilai rupiah Pak. Dan bersama.
Kalau nilai rupiah itu diukur kalau inflasi kan gitu kurang lebih. Inflasi kan nilai rupiah itu. Nah sekarang ini kalau inflasi 5%, Pak, itu dan pertumbuhan ekonomi misalnya 8% atau beberapa persen pun, kan itu mempengaruhi upah minimum kenaikan harga kan. Dulu disurvei Pak, itu benar Pak kalau disurvei itu 64 item beras dan lain-lain itu 64 itu disurvei, ketemulah harga upah minimum kan itu yang itu. Nah ini tidak Pak, upah minimum tahun lalu dipakai rumus pokoknya naik hanya 1%. Loh sebetulnya kalau pakai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kalau inflasinya negatif atau deflasi atau pertumbuhan ekonominya juga turun, upah minimum bisa turun karena harganya diturunkan. Gitu loh. Nah, ini yang ngikutin. Nah, PP 36 itu kurang lebih itu. Makanya itu juga pelanggaran berat. Nah, apalagi disuruh ditangguhkan. Nah, ini anu aja sekedar makanya kami sangat konsen dengan upah minimum itu. Kami tahu dalam kondisi Covid perusahaan ada yang nggak mampu, ini bukan masalah itu. Yang tidak mampu ada jalannya. Dalam undang-undang itu dimungkinkan yang tidak mampu bisa mengajukan penangguhan upah minimum. Dia bisa pakai upah di bawah minimum diperbolehkan. Tetapi kan kita menghitungnya berdasarkan yang benar dulu, kan, Pak. Idealnya dulu, sesuai dengan aturan dulu. Bahwa ada yang tidak mampu, silakan kan gitu. Kita juga nggak tutup mata itu. Kita juga peduli dengan pengusaha. Tapi kan ini masalahnya negara ini sudah menurut saya udah kacau balau. Nah harapan kita ya hukum inilah yang bisa orang tuh berbicara argumen hukum murni gitu. Nah kami ini seperti itu. Nah kira-kira itu pandangan kami. Jadi saat ini undang-undang ini masih inkonstitusional. Pertanyaannya Pertanyaannya adalah apakah ini sudah konstitusional? Karena sebagian pejabat negara mengatakan sudah berlaku. Kalau berlaku, nanti alasannya saya kan bicara diktum 4. Makanya pertanyaan kita sekarang ini apakah ini sudah konstitusional? Karena menurut kami ya, logika, kalau sudah dinyatakan inkonstitusional, sebelum ada pernyataan konstitusional sudah dipenggalnya, berarti masih inkonstitusional. Kayak orang nikah lah. Walaupun sudah pisah, ya, tidak dikasih nafkah, pisah sekian bulan ini, tapi tidak ada pernyataan cerai, itu tetap di dalam ikatan perkawinan kan gitu. Nah ini juga sama, selama sudah institusional belum ada pernyataan apapun, ya artinya sampai saat ini konstitusional. Belum konstitusional, kira-kira begitu. Jadi apa caranya belum keluar lagi. Belum keluar. Harus keluar dulu. Bisa nikah lagi. Oh iya. Bapak jangan tunjuk saya, Pak. Kalau laki Pak. Ini Pak, Enggak, ini. Silakan corak. saya tambahin nih. Ini yang tadi disampaikan Bung Arif, ini ada bukti bahwa Mendagri mengeluarkan surat. Mendagri mengeluarkan surat apa, Pak? Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 68 tahun 2021 tentang izin pelan-pelan. Tangan saya Oh, sudah. instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 68 68 tahun 2021 tentang Pak tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini kan disampaikan kepada gubernur semua bupati diwajibkan untuk melaksanakan segera omnibus law dilakukan ke daerah. Menggunakan. Iya. Wah, bukan main. Diinstruksikan. tanpa itu Di 11 tahun 2020 ini 68 2021, Pak. ibaratnya Nih, instruksi bulldozer Pak. Saya bilang instruksi tanggal 21 bulldozer. Desember 2021. Ya, bisa bilang instruksi bulldozer karena mau strategis mau apa pokoknya hantam rata. Harus langsung dengan Pada harinya upah di PP 36 sendiri menyatakan bahwa itu adalah kebijakan strategis. Nah, sementara di Diktum 7 menyatakan kebijakan yang berdampak strategis, yang bersifat strategis dan berdampak luas tidak boleh dengan kebijakan. Kenapa keluarga fisika penetapan upah minimum? Nah, tentu ini yang kita jadi pertanyaan kita hari ini. Kalau ini diulangi lagi, di manalah letak maruah hukum itu sendiri? Katanya hukum sebagai panglima. Ternyata di sini hari ini dengan SK itu saya pikir hukum kita sudah diinjak-injak oleh pemerintah sendiri yang harusnya memberikan contoh penegakan hukum. Tidak menghargai MK. Dan itu tidak menghargai Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi dari putusan ini Bapak gimana? Bapak Harusnya tersinggung kita rakyat tersinggung.
PHK masalah jadi pakai Sambil undang-undang girit dalam hati, omnibus law. Pak. Ya. Jadi makanya kita datang bertanya di mana saja. Tambahan Pak. Kita itu dari Ya. lawyer. Enggak. Ini dari Ini izin dulu, Pak. ini. Oh Bapak dulu, silakan. Ya. Kita sebelum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Namanya dulu, namanya dulu. Sudah diwakili tadi Pak. Assalamualaikum. Bapak yang mewakili MK yang terhormat. Pertama kita ingin bersepakat itu. Dasarnya gitu ya. Jadi Sepakat untuk tidak sepakat. Wah, jarang. jadi kita Cara ini, Pak. Mahkamah Konstitusi itu tupoksinya ya, utamanya adalah menguji undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang 45, Undang-Undang 1945 atau konstitusi, ya konstitusi katakan Undang-Undang 45. Nah, itu dulu kita sepakati ya. Nah, jadi ketika undang-undang ini ada suatu permohonan ya, Undang-Undang 11 tahun 2000 oleh para buruh menggugatkan, lalu diputuskan inkonstitusional. Ya, inkonstitusional. Nah, jadi atau bahasa lainnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Begitu ya? Sepakat ya? Nah, logika hukum inkonstitusional itu yang namanya juga berarti bahasa Indonesia itu tidak ya baru dia bertentangan. Ketika dia bertentangan, maka sama saja kita mengatakan bahwa Pak, sebentar Pak, foto dulu. Silakan. jadi lupa ini jadinya. Laporan ke istri. Iya. Laporan. Sebentar. Sampai di sini. Ya. Bapak tadi mengatakan bertentangan dengan konstitusi. Iya. Selanjutnya, Nah, jadi ketika dia bertentangan, ya. maka harusnya ini tidak berlaku. Ya. Logika hukumnya begitu kan? Betul. Tidak berlaku. Atau istilah hukumnya prinsip dibekukan. Nah, untuk mengisi kekosongan hukum, maka digunakan Undang-Undang 13 yang notabene belum dibatalkan dan masih berlaku. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa ada kekosongan hukum di sana. Nah, di sisi lain, tentu kita tahu tujuan hukum apa. Ya, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Yang kepastian hukumnya ini yang saya pertanyakan. Di mana tadi yang anomali tadi inkonstitusional tetapi masih dipakai. Dan kemudian ini bukan kata saya sendiri. Ini boleh kita sampling para pakar hukum di Indonesia ini sudah banyak yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi. Nah, tetapi inilah yang terjadi. Inilah Indonesia Raya kita yang harus kita benahi, yang harus kita koreksi, yang harus kita betulkan. Saya kira itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan menambahkan lagi. Baik, terima Nah, kasih. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Langsung, nama ya. Nama saya Andi. Andi siapa? Banyak Andi nih. Ya, ya. Jadi berkorelasi dengan pertanyaan sebelumnya, yang kami ingin sampaikan di sini adalah terkait dengan gramatikal di poin 4, yang dimana termaktub masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dan seterusnya. Nah, yang kami ingin tanyakan adalah karena tentunya MK yang memiliki kewenangan dalam melakukan penafsiran dan penetapan termasuk menggunakan kalimat-kalimat yang ada, maka kami ingin mempertanyakan apa makna daripada masih tetap berlaku ya sampai dengan dilakukan perbaikan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana antara
kalau tadi disampaikan anomali antara poin 4 dengan poin 7 itu sendiri. Karena terjadinya perdebatan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arief bahwa ada dikotomi penafsiran antara poin 4 dengan poin 7. Dalam hal ini kami dari rekan-rekan buruh itu penafsirannya berada pada poin 7. Sedangkan dari sisi pemerintah, mungkin juga pengusaha, itu adalah penafsiran pada poin 4. Itu dua pertanyaan. Dengan pertanyaan yang ketiga adalah yang dimaksud dengan perbaikan itu oleh pihak MK itu seperti apa? Range-nya seperti apa dan berakhirnya sampai di mana? Karena apakah persoalan sistem saja yang dimaksudkan lalu direvisilah undang-undang P3 bukan partai ya, itu sehingga berlaku. Pemahaman kami tentunya selaras dengan pemahaman kawan-kawan semua di buruh bahwa ketika sistem itu pun dibentuk, dimaktubkan di dalam P3 untuk terakomodir sistem omnibus itu, tetapi bukan berarti dia juga sekonyong-konyong berlaku. Pemahaman kami, makanya kami kan biar bagaimana palang pintu terdepan dan terakhir kan MK ya Pak, bahwa dia harus melakukan perubahan di dalam undang-undang itu sendiri dengan mencantumkan konsiderasi tentang perubahan P3-nya. Apakah pemahaman itu bisa dibenarkan dalam perspektif MK dalam hal pembentukan perundang-undangan dan tentunya juga tentang berlaku positifnya undang-undang tersebut ketika dilakukan perubahan. Jadi pemahaman tadi bagaimana undang-undang P3, sistem omnibus law tadi yang sudah disahkan baru-baru ini itu dimasukkan ke dalam cipta kerja sebagai konsiderasi, minimal sebagai konsiderasi tentunya, ataukah juga merujuk pada aturan-aturan yang lain yang di dalam P3 itu, apakah itu dengan cara seperti itu dianggap berlaku ataukah tanpa perlu dilakukan hal seperti itu. Ya, itu pertanyaan kita tiga tadi. Kalau persoalan keterangan, mengapa kami sangat concern di sini Pak? Karena persoalannya adalah PP 36-nya, bahwa rujukan daripada undang-undang tentunya berarti adalah peraturan pelaksana, yaitu peraturan pemerintah. Nah inilah yang menjadi momok bagi kita semua, baik itu mengenai formulasi yang dimana sebelumnya adalah KHL dan dilakukan uji langsung ke lapangan, yang saat ini ternyata berdasarkan hanya inflasi. Tentu itu adalah searah, bukan dua arah. Lalu bagaimana caranya kita bisa menyatakan bahwa itu cukup tidak cukup kalau cuma searah. Jadi potensinya di situ Pak, persoalan inflasi tadi. Dan yang paling terpenting dari seluruh persoalan ini adalah penafsiran tentang kehidupan yang layak. Berdasarkan daripada amanah konstitusi kita menyatakan adalah rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, kehidupan layak ini yang sangat minim penafsiran berdasarkan daripada Omnibus Law yang dibentuk, termasuk segala turunan peraturan. Kira-kira itu aja Pak dari kita. Terima kasih. Saya pikir teman-teman kita langsung Baik, terima kasih Bapak, Ibu sekalian, ini Bapak-Bapak yang sudah banyak mewakilkan suara teman-teman semua yang ada dalam ruangan ini. Ada banyak poin yang saya catat yang menjadi katakan curhat begitu ya Bu. Ya. Pesan nanti yang insya Allah kami sampaikan kepada pimpinan kami. Memang putusan ini pengujiannya pengujian formil Pak, bukan material kan, mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi saya tidak mau masuk ke substansi. Tadi Pak Andi itu sebenarnya banyak masuk ke substansi itu. Nanti kita bisa diskusi hukum tuh Pak Andi, bisa satu sesi sendiri sebenarnya untuk diskusi itu, termasuk kenapa saya tekankan tadi ini pengujian formil bukan material. Pak Andi di terakhir kalimat itu kita minim dengan tafsir terhadap kehidupan yang layak, nah itu materi itu.
Ya itu keterangan Pak. Iya. Pertanyaannya di awal tadi. Iya. Iya. Itu biarkan jadi Tapi cerita itu kita. sangat menarik loh, karena kita perlu ukuran sebenarnya yang tepat itu. Mudah-mudahan saya bisa jadi hakim Pak. Amin. MK. Selesai kalau begitu. Iya. Ya mau bicara Pak, silakan. Amin. Nah, itu mengenai materi. Nah ini ujinya uji formil sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkannya. Saya dari yang terakhir dulu ya Pak Arif, tidak apa-apa ya. Nah, dari catatan yang terakhir karena uji formil, maka pertanyaannya batasannya di mana? Mahkamah Konstitusi batasannya itu memberikan time limit kalau nggak salah 2 tahun begitu ya, untuk memperbaiki itu. Nah tapi keberlakuannya itu ada syaratnya di poin 7 kan begitu. Nah tapi saya menangkap pesan yang paling penting adalah concern mengenai upah tadi Pak di PP 36. Nah konstruksi hukum kita, saya yakin, saya curiga bapak-bapak sebenarnya tahu ini, ngakunya bukan sarjana hukum tapi logikanya logika hukum semua ini. Logika buruk Pak, logika buruk ini Pak. Logika buruk. Karena apa? Allah kasih Pak Eko ya. Oh gitu. Logika perut ini Pak. Ya. Masih kode ya. Jadi karena tadi banyak titik tolaknya di PP 36, sebagaimana tadi Bapak katakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berada pada ranah pengujian undang-undang. Ada tadi instruksi dari Mendagri yang Bapak sampaikan bulldozer tadi itu. Nah, itu juga bukan secara normatif, bukan bagian dari ranah. Iya. Curhat Pak ini. Ya nggak apa-apa Pak. Nah ini kan kita sharing Pak. Iya betul. Saya juga nggak tahu loh Pak instruksi Mendagri itu yang seperti itu, karena kami tidak sampai ke sana juga. Nah itu dia. Nah itu menjadi ranah lembaga peradilan yang berbeda. Nah, kalau misalnya Bapak, saya yakin Bapak sudah tahu lah bahwa itu bisa di judicial review juga Pak. Di Mahkamah Agung Iya. instruksi Menteri Dalam Negeri termasuk PP. Iya. Andai PP 36 itu misalnya merujuk kepada Undang-Undang Tenaga Kerja yang belum dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu, barangkali bisa diuji materikan norma undang-undang yang menjadi rujukan PP-nya. Kan begitu Pak? Siap. Tapi karena ini PP-nya murni yang jadi persoalan, maka itu menjadi ranah lembaga peradilan yang berbeda. Itu curhat. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, kita sharing di sini kan. Iya. Sehingga apa? Sehingga kita tahu sama-sama posisi kita masing-masing Pak. Baik. Nah meskipun apa namanya kita sudah tahu apa namanya solusinya, tapi kita tahu solusinya itu berada di mana dan siapa yang memiliki otoritas untuk itu. Baik. Semua catatan ini seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak sudah bertemu dengan wakil menteri, dengan direktur, dan kemudian ada pernyataan tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku dan seterusnya. Itu menjadi informasi bagi kami karena kita bertanya pada itu. Cuma memang Mahkamah Konstitusi begini Pak, ada satu hal yang barangkali perlu kita semua pahami, perlu kita semua ketahui, bahwa lembaga peradilan itu dimanapun, tidak hanya di Indonesia, sifatnya pasif. Kita menerima permohonan, kalau Bapak tadi menggunakan istilah gugatan, baru kami bisa mengadili. Begitu. Nah, agak berbedanya kita dengan lembaga peradilan lain, kita juga tidak mengeluarkan fatwa. Kan kalau misalnya di lembaga peradilan lain ada fatwa, kita tidak ada Pak, kita cuma punya satu program putusan ketetapan begitu ya. Nah, fatwa aja. bukan fatwa pujangga langsung ya. Nah itu, jadi sehingga apa? Sehingga jika misalnya saya ceritakan kasus yang bersifat umum saja, ada satu misalnya undang-undang diuji, Mahkamah Konstitusi bilang, oh norma itu sebenarnya tidak melanggar konstitusi asal diberlakukan demikian. Meskipun putusannya ditolak, tapi ada pesannya. Akhirnya pemohon ya sudahlah, putusannya diterima. Dia berharap pesan di dalam pertimbangan itu dibaca oleh adresat putusan atau orang yang dituju oleh putusan itu. Tidak dilakukan juga, diuji lagi. Yang mulia tidak dilakukan apa yang disarankan mulia dalam pertimbangan itu. Nah, bisa suatu hari itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah ada banyak contoh permohonan-permohonan seperti itu. Undang-undang
sekadar menyebut contoh undang-undang sumber daya air itu beberapa kali diuji, termasuk undang-undang tenaga kerja kan, yang Ya. tadinya ditolak terus kemudian akhirnya dikabulkan kan juga. Pada saat itu bagus Pak, PMK-nya bagus. Nah artinya apa? Ini sekarang nggak bagus. Saya nggak ngomong gitu ya. Artinya apa? Artinya begitulah Pak, memang tidak mudah, tapi begitulah proses dan prosedur yang harus kita tempuh. Nah, sehingga apa? Sehingga ya saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu proses, prosedur dan otoritas lembaga peradilan masing-masing. Kami terima kasih loh Pak, Bapak Ibu sudah mampir ke sini, sudah memberikan informasi kepada kami sehingga kami juga akan nanti menyampaikan kepada pimpinan tentang apa yang menjadi keluh kesah Ibu sekalian. Begitu. Sementara itu yang bisa saya respon barangkali Pak Faiz teman saya ada yang mau ditambah. Izin sebelumnya Pak, Ya. izin sebelumnya sebelum mau menyangkut Bapak bahwa Saya agak serak, saya mau izin dulu. silakan Pak. Ya, kuenya kurang kayaknya. Saya dia lagi nggak sanggup. Sekarang tadi Itu Bosa Daud. Saya pengen ngomong begitu juga, tapi saya nggak salah hari. Maaf ya saya bilang begitu. Ya lanjut Pak. Ya kenapa kita hadir ke sini? Karena persoalannya adalah ini adalah merupakan putusan MK tentunya. Yang kita tahu kita tidak akan pernah bisa kemana-mana lagi kecuali ke MK-nya sendiri. Itu satu. Yang kedua mohon bahwa apa tadi yang kami pertanyakan mohon untuk diulang agar tidak ada mispersepsi tentang apa yang kami tanyakan tadi, agar clear juga itu bahwa persoalan kalimat gramatikal yang ada di dalam pasal putusan ya diktum ya Pak ya siap Yang Bapak Andi tadi Betul. katakan bertentangan toh. Ya. Sebenarnya saya sudah jawab tadi, cuman Ya. Pak Andi mungkin kurang nge. saya berharap Pak pertanyaan tadi itu dijawabnya karena ini tidak mudah di lapangan. Betul. Terlalu banyak dialektika yang muncul di situ. Ya. Ya, dan tidak akan pernah ada titik temunya. Mohon maaf, kenapa itu terjadi? Karena berdasarkan daripada pemilihan gramatikal dari pihak putusan MK itu sendiri. Disitulah persoalannya. Ya, kalau persoalan PP 36 tadi itu kami berkeluh kesah bahwa ini adalah dampak konsekuensi daripada putusan MK itu, sehingga memunculkan banyak problem ya dalam hal pelaksanaan. Kira-kira gitu Pak. Jadi mohon persoalan tadi dikupas lagi, diulang dalam hal pertanyaan supaya tidak ada Bukan untuk clickbait ini ya. Atau real. Ini soalnya ini sebentar ini berdasarkan daripada video, sebentar kita diminta bertanggung jawab Pak. Dari kasuhan transport juga. Gitu. Jadi saya sekedar mengulangi saja putusan MK itu sebenarnya begini Pak Bapak Ibu. Putusan pengadilan lah pada umumnya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di MK, bukan hanya di MA. Pertama, pasti akan melahirkan pro dan kontra, itu pasti akan melahirkan setuju tidak setuju pasti. Yang senang dengan putusan setuju, yang tidak senang tidak setuju. Yang tidak setuju akan mengambil tafsir lain sesuai dengan kehendak keinginan tafsir. Tapi berbicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira sudah cukup beruntung. Mengenai ada persoalan penafsiran gramatikal, saya kira itu tergantung pembacanya masing-masing. Memang bisa muncul subjektivitas di sana. Tadi saya mengatakan bahwa susunannya sudah jelas mulai dari diktum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keberlakuan sebagaimana diatur di dalam diktum 4 itu tetap tidak boleh lepas daripada diktum 7. Nah, sehingga itu sudah disusun Pak sistematis oleh Bapak Ibu, dirapatkannya berhari-hari berbulan-bulan begitu. Dan ketika Bapak Ibu sudah masukkan permohonan sudah mulai Pak bergulir begitu. Tapi memang putusan pengadilan itu pasti Pak tidak akan memuaskan semua pihak. Kita ini manusia biasa juga ya, harus sadar diri. Seberapapun kepastian hukum berusaha dirumuskan dalam sebuah narasi Pak, ada aja celahnya untuk diperdebatkan. Saya nggak percaya Pak ada satu narasi dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bisa ditafsirkan lain. Begitu. Tapi Al-Quran saja bisa ditafsirkan lain loh Pak. Saya pernah menerima, maaf ini jadi saya curhat ini. Saya pernah Pak menerima, saya juga kadang takut Pak menerima tamu itu. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini katanya tidak menghargai kami semua. Kenapa? Kita semua di sini bukan muslim. Kan saya
ada juga salam sejahtera. Nggak bisa Pak. Bapak tadi buka pakai sholawat. Sebenarnya saya kepingin pakai sholawat Pak. Saya tinggal di Condet Pak. Tiap hari sholawat aja gitu. Tapi saya trauma juga kadang-kadang pakai peci juga. Kan kita tahu juga itu loh. Dibilangnya nanti politik identitas satu apa sih segala macam. Tapi ya sudahlah, inilah beraneka ragam kita macam-macam. Kayaknya Bapak perlu ikut-ikut. Iya. Termasuk narasi Pak. Iya. Tapi Jadi intinya bahwa pihak Bapak tidak bisa memuaskan semua pihak karena memang kita bukan ada. itu tafsir lain Pak. Baru lagi. Mau tanya keras. Ya. Saya mau Ya, tanya. siap. Kan tadi pertanyaan saya itu adalah apakah ini sudah konstitusional sampai saat ini atau belum? Lu kan jelas. Bagaimana menentukan bahwa itu konstitusional atau tidak? Kan jelas Pak, putusan MK itu konstitusional. Nah, Enggak sampai kan 2 tahun kan Pak? 2 tahun. Berarti Tetap sekarang berlaku dengan syarat dituntut. ya, itu jelas Pak. Jelas, kan? Clear Pak. Ah. Tapi penggunaannya nggak clear. Iya. Nah, jadi gini Pak, dan yang sekarang ini yang paling itu Saya nggak adalah nyebut siapa yang tidak clear loh. Tapi begini, tapi saya kan sudah katakan Pak, kalau ada tidak jelas hukum, Bapak tahu kemana arahnya, kemana jalannya, kemana harus melakukan prosesnya. Jika itu berupa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Bapak punya legal forum untuk itu. Lakukan Pak. Kalau menurut Bapak, itu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan revisi. Saya tanya gini, apakah kalau sudah nyerang inkonstitusional, bagaimana kemudian supaya tidak penafsiran sama semua, bagaimana dia menjadi konstitusional? Apa yang harus dilakukan? Ya penuhi perintah. Persyaratannya Nah, dulu. sekarang ini Pak, mereka hanya merevisi undang-undang nomor 12. Apakah cukup dengan itu? Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, apakah perlu pernyataan tegas? Ya, Presiden mengatakan bahwa kami sudah syarat yang diminta oleh MK, putusan MK sudah kami penuhi. Nah, itu undang-undang berlaku. Perlu nggak pernyataan seperti itu? Agar supaya tidak, masalah kan Pernyataan dari pemerintah, presiden, menteri ataupun DPR yang mengatakan bahwa undang-undang ini sekarang sudah konstitusional karena sudah kami perbaiki dan sudah kami penuhi syaratnya. Ini yang jadi masalah. Apa sih harus ada pernyataan itu atau tidak? Ini saya ingin tahu aja. Jadi ada etika, tata krama dan otoritas masing-masing lembaga. Ini penting nih Pak, ya Etika, tata krama dan otoritas masing-masing lembaga. ya. Ini yang diuji adalah undang-undang. Undang-undang adalah produk dari pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang siapa Pak? Presiden dan DPR. Jika Presiden dan DPR telah memperbaiki dan menyatakan sudah memperbaiki undang-undang sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, maka itu menjadi otoritas pembentuk undang-undang Pak. Tapi belum selesai Pak. Sabar. Tapi jika Bapak mengatakan, loh, enggak semua ternyata ini dengan pertimbangan MK ternyata dipenuhi oleh pembentuk undang-undang, ya berarti ada hak Bapak yang merasa misalnya Bapak dilanggar, boleh diajukan kembali. Kan tadi saya jelaskan. Ada yang kembali ke MK. Iya, karena pasti kodratnya undang-undang dong. Kan begitu. Sama tadi ketika saya menceritakan ada loh undang-undang, saya menyebutkan dengan jelas bahkan undang-undang sumber daya air. Iya. Diujikan di mahkamah. Kami datang ke sini lagi nanti judicial review lagi Pak. Itu hak Bapak, bukan saya menyanjurkan. Judicial review apa yang direview? Apa yang melanggar hak konstitusional Bapak? Ya. Atau apa yang tidak dipenuhi oleh undang-undang itu berdasarkan Putusan penafsiran MK. Bapak? Iya, Iya. berdasarkan Bisa penafsiran ya, Bapak. putusan Bisa. MK yang berdasarkan putusan MK bisa. Kan produk undang-undang kewenangan untuk Boleh. mengujinya berada di Mahkamah Boleh. Konstitusi. Jadi kecil. Oke. Yang belum terpenuhi Iya. dari keputusan MK. Cuma persoalan kita kan bukan di undang-undang omnibus law-nya lagi, tetapi adalah hasil daripada putusan MK itu. Kedua is. Outputnya. Itu outputnya yang kita persoalkan. Outputnya yang kita persoalkan. Pak,
Nalum. Siap, Ibu. Pak Nalum ya. Iya betul saya. Saya mau coba kembali yang di apa namanya di. Oh ya, saya Emilia Yanti. Iya, namanya Pak Nalum, nanya belum? Ya, saya belum nanya. Ya, maaf Pak. Saya Emilia Yantisian. Saya sekjen dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Yes. Saya mau lebih apa namanya to the point aja Pak di poin 7 di dalam putusan. Saya bacakan aja Pak ya supaya nggak salah. Poin 7 itu dituliskan begini, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan garis miring kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena tadi Bapak bilang bahwa membuat putusan ini di tim hakim itu berhari-hari mendiskusikannya kan? Iya. Nah, artinya kan dari setiap ini isi putusannya itu ada perdebatan, ada diskusi segala macam. Saya mau tanya nih Pak, apa yang dimaksud dalam poin 7 ini tentang yang bersifat strategis dan berdampak luas? Maksudnya itu apa Pak? Bentuk-bentuknya itu Pak. Contohnya lah. Yang menggunakan memberikan ada ekses misalnya seperti itu. Karena pada pemahaman saya setelah itu diputuskan, dibacakan, maka tidak boleh berlaku kan begitu. Ya terutama yang tadi yang bersifat strategis dan berdampak luas. Pak Faiz kerjaan supaya suara saya habis. Silakan. Enggak apa-apa ya Bu ya? Ya boleh silakan. Gantian ya. Sama aja tiga. Nanti di kolaborasi juga sama-sama boleh. honor. Izin silakan Pak Faiz. Iya, makasih Bu Emilia ya. Ini untuk yang atau amar poin 7 untuk tindakan atau kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas. Ini memang setelah keluar putusan dan kemudian banyak diskusi ya. Siapa sebenarnya yang kemudian bisa menafsirkan dan merumuskan kebijakan strategis dan berdampak luas. Ada yang mengatakan ini harus di Mahkamah Konstitusi. Ada yang mengatakan ya sudah mengambil kebijakan. Ada juga yang mengatakan ya sudah dirumuskan dari berbagai peraturan perundang-undangan. Apa itu makna dan definisi? Sebenarnya kalau cermat, ada di beberapa undang-undang itu menyebut apa yang dimaksud kebijakan strategis. Itu sebenarnya ada di sana. Nah, karena memang dalam putusan ini tidak dirinci ya. Nah, sebagaimana tadi Bu Emilia apa itu kebijakan strategis, sehingga dia masih open ya, tidak spesifik di dalam putusan. Bisa jadi ya kalau tadi misalnya ada langkah berikutnya meminta penafsiran yang lebih konkret, lebih spesifik, bisa jadi mungkin keluar muncul apa itu kebijakan strategis yang dimaksud. Tapi selama misalnya tidak ditemukan di dalam putusan, maka bisa merujuk pada misalnya doktrin, ada peraturan dan sebagainya. Di sini memang tidak disebutkan. Jadi Pak Andi kayaknya udah ngantuk-ngantuk tuh maksudnya udah menangkap. Ya kita akan jujur seribu lagi. Nah, Ya. Pak, ini saya kritik nih Pak. Itu di 4 itu menurut saya menghilangkan makna konstitusional, inkonstitusional. Kalau dinyatakan, iya coba Pak, coba kita logika lah. Ya, bicara inkonstitusional, tak berlaku. Ya ini saya kritik aja dulu. Tidak apa-apa Pak, saya semua kami suka. Nanti kami berikan masukan kepada walaupun kan namanya manusia ada kelemahan Pak. Yang namanya inkonstitusional ya tidak konstitusional, harusnya tidak berlaku. Dia berlaku setelah syaratnya dipenuhi. Ini karena ada berlaku itulah dipakai oleh negara. Pemerintahnya memang sedang juga bermasalah, ya kan Pak? Karena bermasalah, akhirnya dia menggunakan kelemahan poin itu di tempat. Iya di tempat itu bahwa ini seolah berlaku. Celahnya itu Pak. Itu kan Erlangga, Menteri Ekonomi, langsung ngomong di begitu habis putusan. Ini masih berlaku. Coba lah Pak, seorang pemimpin itu harusnya dia mengoleh hukum, dilihat bukan hanya menguntungkannya saja. Berlaku pun itu pun sudah dikunci di tim 7, seperti Bapak katakan. Tapi itu punyanya berlaku Pak. Makanya kami menyarankan lah, meminta, mendesak kalau bahasanya di DPR kan gitu Pak. Agar ketika membuat keputusan ketika inkonstitusional jangan ada kata berlaku. Berikutnya, kan ini baru sekali putusan instrumen bersyarat di Indonesia ini kalau
nggak salah ya, kalau nggak salah. Emang nggak salah, Pak. Oke, ya, saya nggak tahu lagi. Tetapi yang jelas Pak, ketika bahasa internasional Pak, jangan ada kata-kata berlaku atau apapun sampai itu supaya Tidak ada penafsiran. tidak digunakan oleh orang-orang. Sebenarnya tepatnya supaya tidak dimanfaatkan. Ya. Ditafsirkan yang Bapak tidak dimakan oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Itu loh Pak. Itu yang jadi masalah kita itu. Makanya inilah jadi masalah karena dia melakukan itu. Ya. Gitu loh Pak. Makanya kan sekarang ketika pertanyaan kami bahwa apakah sekarang sudah berlaku? Apa ini sudah konstitusional? Bagaimana bahwa ini dinyatakan konstitusional? DPR pun tidak pernah mengatakan konstitusional, pemerintah kemarin hakim tidak mengatakan, hanya orang-orang sudah konstitusional. Kan sudah revisi, sudah memenuhi syarat, memenuhi syarat itu. Terus kepada siapa kita harus mengatakan dia bahwa taruhlah dia sudah memenuhi syarat, itu pun dia nggak berani ngomong. Apa ini DPR itu membuat keputusan revisi tahun 12 direvisi, ya kan? Tidak dikatakan di situ untuk memenuhi syarat permintaan dari MK bahwa Undang-Undang 11 bisa berlaku dengan Undang-Undang ini, kan nggak ada juga bahasannya. Revisi aja pasal-pasalnya disesuaikan itu loh Pak. Nah pertanyaan kami kepada Bapak itu sebelumnya masalah itu kapan itu berlaku atau kapan itu konstitusional gitu Pak. Itu yang yang sampai saat ini kami harus kemana? Karena itu sementara mereka dengan gagah dan pongahnya ini kita pakai nomor 11 berlaku gitu loh Pak. Itu masalah kami. Faktanya Pak, bukan cuma pemerintah, yudikatif pun juga menggunakan itu. Pengadilan. Ya. Bisa Itu kasih input ke kita. itu ada nanti bisa dilihat. Surat edaran Mahkamah Ada. SEMA nomor 5. Kan kita sambil Baik. data ini kan. Ya. Jadi sebenarnya 2001 atau 2021. 2021. Iya. Tema 2021. Iya. Tentang SEMA nomor 5. Nomor 5. Nomor Itu 5. isinya apa coba? PHI kepada PHI Oh, yang menggunakan Menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk PHK. Dasarnya. Dasarnya. Bapak bayangkan Pak. Apakah itu bukan intervensi yudikatif kepada putusan MK ini? Soal pesangon. Kepada satu lembaga yudikatif. Padahal Padahal jelas di sini dikatakan sama-sama mahkamah loh. Ada 4 contoh itu. Sama-sama mahkamah loh. Ini Pak, ya, sebetulnya kami ini mau kemana nih yang gini-gini itu mau di siapa yang mengajukan berlaku tidak? Loh, ketika saya tanyakan ngomong itu dia bingung dia. Loh, Anda ngomong sendiri mana bahasanya berlaku? Dan Sementara pengadilan Bahwa bahwa saat kewenangan terakhir mahkamah. ya, orang-orang itu pegang kan sebenarnya logika hukum saya itu ya saya bisa salah benar, tapi rasanya benar rasanya. benar Iya benar ya. Saya pastikan. Ya logikanya Pak, ketika dinyatakan konstitusional, selama tidak ada yang mengatakan konstitusional, berarti statusnya masih inkonstitusional. Tapi di lapangan Kan ternyata gitu, Pak. aku juga. Jadi logikanya kayak orang nikah tadi Pak, selama dia itu tidak mengatakan saya cerai, walaupun sudah pisah itu bahwa boleh perempuannya menggugat, selama perempuan tidak menggugat tidak apa-apa, dia tetap masih terikat dalam perkawinan itu. Dia tidak boleh nikah lagi, kecuali laki-laki. Ya, Yang perempuan nggak boleh. salah sendiri, ya kan? Kita boleh. Tapi maksudnya Ini nanti diskusinya jadi gender. Jangan geser ini. Jangan geser. maksud saya gini Pak, bahwa dia tetap terikat dalam perkawinan selama tidak ada yang mengatakan itu sudah cerai. Ya kan gitu Pak. Ini juga sama, ini juga sudah inkonstitusional. Selama tidak ada yang mengatakan itu konstitusional, berarti ini kan tetap inkonstitusional. Betul nggak logika saya Pak? 20. Apa Pak? Jawabnya gimana nih? Supaya jelas ya Pak. 28 Desember. Ini menurut Bapak nih Pak, menurut nurani Bapak lah. Terus Tapi keputusan MK tidak mengikat dan terakhir kalau seperti itu. Bagaimana Pak? Keputusan MK yang dikeluarkan oleh MK itu tidak mengikat dan tidak terakhir kalau masih bisa ditafsirkan oleh lembaga lain. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah MK menerbitkan keputusan, sementara ada lembaga lain yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan keputusan MK. Jadi bagaimana?
dalam proses peradilan umum ada yang namanya unmanning. Kita masih bisa minta teguran. Nah sekarang MK berani tidak melakukan teguran kepada lembaga tersebut. Saya nggak bicara masalah ininya. Lembaga loh ini. Artinya ketika keputusan lembaga MK dikebiri, MK punya kewenangan dong. Kau jangan begitu dong. Ini keputusan lembaga bro, bukan keputusan hakim, person, tapi lembaga. Majelis yang sudah ditunjuk oleh undang-undang. Undang-undang dasar, Bang. Undang-undang dasar. Nah, mari kita buktikan gitu loh. Kalau memang MK tidak bisa melakukan teguran kepada lembaga tersebut, ya untuk apa diadakan MK? Untuk apa MK memutuskan? Ini ilmu saya. Sederhana kita kan? Kenapa? Di ketum 7 itu jelas tidak boleh dibuat untuk peraturan-peraturan di bawahnya. Tidak boleh. Iya. Ini kenapa bisa muncul instruksi Mendagri? Ini kenapa bisa muncul surat edaran A? Ini kenapa bisa muncul bla bla bla? Kan kita nggak ngerti. Mana kewibawaan MK? Kita minta kewibawaan lembaga Mahkamah Konstitusi. Lembaga, bukan person. Artinya ketika ukuran parameter kewibawaan lembaga Mahkamah Konstitusi apa? Ya keputusan MK. Hei bro. Bagaimana? Kenapa? Itu jelas. Saya minta tolong di Bacakan ulang. dibacakan ulang. Coba Pak Pecora. Ya, baik, saya bantu ya. Sabar. Saya bantu ini ya. Minum dulu. Minum dulu. Sabar. Menyatakan untuk menangguhkan. Ya. Terus Lanjut. lanjut. Segala tindakan dan kebijakan. Segala tindakan dan kebijakan ada acting di dalamnya. Yes. Ada policy di dalamnya. Terus. Baik berapa ya? Yang bersifat strategis dan berdampak luas, Nah, terus. Lanjut. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan. Menerbitkan peraturan pelaksanaan. Jelas kan kalimat itu? Itu putusan MK, putusan lembaga, bukan putusan hakim A, hakim B, hakim C, bukan menerbitkan putusan lain. Oke. Ini keluar instruksi Mendagri, keluar surat edaran A. Di mana kewibawaan MK? Ada bodoh. Saya nggak mau MK itu berpihak pada yang sifatnya kritik tentang diserbu oleh Serikat Buruh. Putusanmu itu bagaimana? Mau dilecehkan oleh MA? Biar media bertahu. Enggak, bukan tenang. Kita sesuai dengan koridornya. Saya nggak bicara di luar itu. Memang gayanya begini. Saya tidak keluar kata maki-maki. Saya tidak keluar kata hujat-hujat, tidak. Kita bicara urusan. Saya cinta dengan MK. Saya tidak jaga kewibawaan MK. Menjaga kewibawaan MK dengan apa? Melaksanakan putusan MK. Benar ya. Yang sesuai dengan putusannya. Jangan sampai ada terbit ketentuan di bawahnya. Siap begitu. Ya kan? Nah sekarang ada, saya dengar di Kementerian Tenaga Kerja ada pembicaraan apa? Badan Kerja membicarakan pengupahan. Lalu ini aja nggak jelas kok. Masih mau dibicarakan. Tegur itu lembaga Kementerian Tenaga Kerja. Nanti kita Tegur itu Mahkamah Agung. Tegur itu Kementerian Dalam Negeri. Itu kita minta. Karena tidak sesuai dengan putusan. Terima kasih. Oke. Ini ketua buruh konfirmasi. Saya juga kepingin orasi. Saya bukan orasi. Kalau saya orasi, saya bilang undang-undang Omnibus Law itu adalah undang-undang monster. Undang-undang yang berjiwa dan bersemangat liberalis dan materialis. Orasi. Saya hanya menyampaikan sesuai amar keputusan MK. Kayaknya Pak. Belum Jadi dimulai. intonasi dalam bentuk lain. Iya. Saya punya darah Sumatera. Kalau pakai nada tinggi juga nggak biasa.
Sesama Sumatera. Ya. Coba. Perempuan. Saya mau kembali ke poin saya tadi Iya. yang tadi juga sudah Baik. disampaikan. Karena saya masih belum mendapatkan jawaban terkait dengan soal apa yang dimaksud dengan kebijakan strategis. Kan ada dua. Yang saya maknai dari 7 itu ada dua. Yang diperintahkan. Gitu ya. Pertama adalah melarang, menangguhkan, Ya. ya kan, segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Iya. Kedua, itu melarang menerbitkan aturan baru setelah putusan itu dibacakan. Yes. Begitu kan ada dua tuh, ada dua perintah di dalam poin 7 itu. Nah, yang saya mau tanyakan begini, kalau tadi Pak Arief nggak bisa menggambar Pak Aris ya, Pak Arief sih. Bapak Aris sudah. Saya terlalu jatuh cinta. Ya Allah. Itu Pak Aris ya. Maksud saya itu apakah gini? Karena ini momentum soal upah, apakah itu termasuk menangguhkan? Karena PP 36 ini dikeluarkan sebelum putusan MK itu dibacakan. Apakah itu termasuk yang ditangguhkan? Artinya termasuk yang nggak boleh diberlakukan, diterapkan itu dalam penetapan upah. Iya. Sepatutnya Karena ini kalau bicara amar putusan. buat saya maksudnya penting untuk bisa mendapatkan jawaban. Karena kalau ngomong soal tafsir misalnya bisa saja tafsir saya berbeda, Ya. gitu kan? Saya jadi menafsirkan itu berbeda. Ya. Pak Nalum dengan Pak Faiz sebagai asisten hakim mungkin juga bisa menafsirkan yang Ya, yang berbeda, gitu ya. Yang salah tafsir, Pak. Iya, supaya salah tafsir. Jangan sampai mau salah menafsirkan pikiran Selain dan yang tadi hatinya. disampaikan begitu, memang ada contoh-contohnya. Sebelum putusan MK terhadap Undang-Undang 11/2020, Omnibus Law itu sudah dipakai sebagai dasar pertimbangan hakim PHI ya Pak ya, dalam memutuskan kasus-kasus PHK pertama. Bahkan setelah dinyatakan inkonstitusional sekalipun itu tetap dipakai. Tetap dipakai. Iya, ini berbahaya. Bukankah seharusnya itu tidak boleh dipakai? Ya. Kembali kepada undang-undang yang lama. Iya. Begitu. Tapi itu dipakai. Itulah. Kalau mau dibuat ada contohnya, ada banyak Pak Ya, contohnya. semanya itu muncul pas sebelum P3 diundang. Iya. Sebelum P3 itu dia sudah Saya nomor 5 tahun 2001. 2021. 2021. 20 tahun yang lalu. 2021. Ya. Tadi kesel ya tadi. Mantap dikit. Ini parekraf. Pariwisata. Tanggalnya berapa tanggalnya? Tanggal berapa? Apanya? Ada tangan ini. Sema itu Juni. Bulannya bulan Juni ya? Ya. Masa lebih hebat SEMA daripada P3 undang-undang? P3 Juni. P3 kapan? SMA-nya Desember. Baru P3 baru. P3 baru. kan baru Ya. Hari ini. Amaret. Ya, bulan 22. memasukkan itu amandemennya 3 tahun ini. Kan ketika P3 disahkan, ada yang merasa 11 itu sudah konstitusional, merasa konstitusional. Merasa. Artinya ada bisa dia tidak berdebatable kan. Tetapi kalau dia mengeluarkan sebelum P3. P3 itu pasti melanggar putusan MK. Iya. Pasti. Betul kan Pak? Bukan saya dengarkan dulu. Nanti saya jawab sekalian. Iya, iya. Banyak pertanyaan soalnya. Ya, kan kira-kira gitu. Makanya kita belum. Kalau dia keluar sebelum P3, ya kan? Putusan P3 pasti dia melanggar. Ya. Karena belum konstitusional. Ya. Tapi ketika DPR sudah mensahkan undang-undang P3, kemudian terjadilah tafsir bahwa setelah P3 disahkan, direvisinya disahkan, pemerintah merasa sudah konstitusional, baru boleh dia mengeluarkan peraturan-peraturan atau tindakan, ya kan? Itu. Ya, ini makanya kalau dia sebelum itu sudah mengeluarkan, artinya termasuk MA, itu MA sama saya tidak menghormati hukum di Indonesia. Ya. Nah kalau mahkamahnya sudah seperti itu, mahkamahnya seperti itu Pak, gimana? Termasuk Menko Polhukam nggak menghormati itu. Iya Pak. Terus oke Pak, satu yang saya tambahkan biar Bapak sekalian, saya kembali lagi Pak. Apakah ketika dia mengatakan ini sudah konstitusional, apakah harus lapor ke MK? Ya MK harus Selain lapor tadi, dong kalau dia ataukah harus menerbitkan ada putusan. pernyataan menjadi konstitusional gitu loh. Nah coba itu Bapak berjawab. Menurut pandangan Bapak. Dia jawab dulu. Satu aja Pak, terakhir ya, sederhana, simple. Kami kan buruh ya Pak. Kami ingin ada sebuah narasi yang bisa diterima kita cukup simpel saja. Saya ingin menjelaskan nomor 7 tadi. Ada tindakan
kebijakan dan dampak. Saya ingin tahu ya, tindakan itu diwakilkan oleh apa, kebijakan diwakilkan oleh apa, dampak ukurannya apa, kira-kira. Itu aja deh. Bahasanya tolong Pak biar bisa tangkap. Sudah Pak? Sudah terakhir itu Pak. Ada lagi satu. Ini paling akhir. Ini paling terakhir. Ini paling akhir ya. Baik. Sebelum sesi makan siang. Ini penutup. Ini paling terakhir, bukan paling akhir, terakhir. Yang paling adalah tadi harapan Bapak bisa menjawab. Ya. Tapi keinginan saya bagaimana solusinya dan bagaimana perannya MK ketika orang-orang di luar sana tidak mengindahkan keputusannya. Apa tindakannya? Pertanyaan Bapak tadi. Tadi yang lucu Pak siapa ya? Pak Fernando. Fernando. Pak Fernando. Fernando. Iya. Fernando. Ada lagunya itu Pak. Ada lagunya. Di video. Sip. Itu Baik aja. ya. Kak, tadi mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Kalau saya boleh kelompokkan, karena tadi Pak Faiz sudah menjawab pertanyaan Ibu Emilia dan agak sejalan dengan pertanyaan Pak Ais. Pak Ais. Nah, saya persilakan kembali Mas Faiz, nanti giliran Pak Fernando dan pertanyaan Pak Arif terakhir dengan Pak Muhammad. Muhammad. Nanti saya yang Muhammad Arif Fernando. Boleh lah. Jadi nama yang bagus ya, Muhammad Arif Fernando. Saya suka. mudah-mudahan nggak ada yang lagi hamil, ntar benar-benar. Namanya beneran. Ayo silakan Pak Faiz. Oke, beberapa ya tadi saya catat pertanyaannya. Atau mau disamping bersih juga boleh. Random saja. Bapak boleh berbeda boleh. Kita sih berbeda biasa di ruang diskusi. Oke, terima kasih. Tadi ada tanya soal apakah undang-undang itu kemudian harus disampaikan ke MK gitu kan. Konstitusional nih kami sudah revisi, sudah atur gitu kan. Nah, sebenarnya ada azas presumption of constitutionality. Jadi undang-undang itu kalau sudah disahkan ya dia berlaku. Sampai kapan tidak berlaku? Sampai MK kemudian memutuskan dia menjadi tidak berlaku atau ditafsirkan oleh MK. Nah, misalnya diprediksi ada undang-undangnya sudah kemudian direvisi ya. Apakah pemerintah wajib menyampaikan MK? Selama ini memang tidak ada kewajiban seperti itu karena memang bukan tugasnya juga melaporkan dalam tanda kutip. Lalu siapa yang melaporkan tanda kutip? Mereka yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh undang-undang itu. Misalnya Bapak mau sendirian, boleh ke MK karena memang diberi kedudukan hukum sebagai perseorangan atau warga negara Indonesia. Tapi saya nggak berani sendirian. Oke, satu baris ini kelompok orang punya kepentingan yang sama, boleh mengadu, melapor ke MK. Ini menurut kami inkonstitusional, belum sesuai. Atau, aduh, kalau kita berkelompok kurang nih, ya sudah. Misalnya pakai serikat buruh, artinya badan hukum, boleh juga Pak, seperti yang selama ini terjadi. Nah, jadi itu pun tidak perlu menunggu, ya. Ketika dia sudah disahkan, diundangkan, lalu langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi, itu sudah menjadi terbuka milik hak konstitusional setiap warga negara. Jadi modelnya seperti itu. Itu ada dasarnya Pak. Iya, di undang-undang MK memang modelnya Umum. seperti itu. Ada ya. Betul. Presumption apa tadi Pak? Oh, kalau itu prinsip Itu asas. tidak tercantum di dalam undang-undang. Terus misalnya gimana nih putusan-putusan yang kemudian tidak terlaksana? Nah, sebenarnya input-input seperti Bapak, ini. Bapak yang tadi Pak. Ini menurut Bapak. Apakah undang-undang sekarang sudah konstitusional? Menurut Nah, Bapak. kalau itu, Menurut Bapak aja. ya, kalau MK yang diminta menjawab, dia akan menjawab konstitusional atau tidak melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kan harus dinilai. Pertama, kalau ditanya ke saya juga belum baca misalnya secara detail. Nah, harus dikaji. Nah, untuk mengkaji itu, Mahkamah perlu mendengar berbagai pihak. Nah, tadi undang-undang P3 tadi. Iya, melalui persidangan tentunya. Bukan. Yang semua orang bisa mengikuti. Tidak kita mengkaji sendiri, diam-diam, lalu kita putus. Di situ bukan karakteristik peradilan MK. Ada azas yang namanya audi et alteram partem. Semua pihak diberikan kesempatan secara terang. Termasuk tadi yang pemohon misalnya Bapak sendiri
kelompok atau badan hukum serikat buruh boleh saksinya, boleh ahlinya, boleh bawa bukti-bukti yang tadi disebutkan. Kalau melapor pengaduan itu nanti jadi ada sidang lagi. Permohonan. Permohonan jadi sama dengan judicial review. Iya, sama. karena kewenangan MK dia menjadi judicial review. Mungkin ada yang bertanya, itu bukannya nebis idem Pak? Ya kan? Apa itu nebis idem? Putusan perkara yang sama dibahas dua kali. Tadi kan Bapak menyatakan seperti itu juga ya. Tadi juga ada kan. Nah, itu hanya berlaku ya untuk putusan atau perkara yang sama. Tapi kalau sudah ada permohonan baru itu sudah berbeda. Yang kemudian ya kalau MK mengatakan ini sama seperti yang lalu, itu dalam kondisi dan prasyarat dalilnya sama, argumentasinya sama, alasan konstitusionalnya sama. Itu artinya nggak ada perbedaan dengan permohonan sebelumnya. Tapi saya yakin dengan ada undang-undang baru pasti nanti minimal akan ada fakta yang berbeda. Nah itu tidak masuk gitu. Tapi ini terserah ya, itu kan hak konstitusional. Artinya hak boleh digunakan, bisa juga tidak digunakan. Gitu. Artinya sudah ada jalan Bisa lapor lagi yang Kalau sekarang saya mau lapor boleh? bukan lapor. Nanti kalau lapor jadi seperti di lapor Pak. Jadi semua. Dulu ya. Itu sama tim lawyer lah. Sabar, kasih ini Pak. Nah, dari soal yang putusan tidak dilaksanakan bagaimana? Ya, justru itu kami bersyukur dan berterima kasih kehadiran ini. Makanya kami pun semangat untuk menerima aspirasi dari teman-teman. Alhamdulillah. Kami bisa kemudian mendapatkan input. Kami bisa memberikan informasi kepada pimpinan. Kira-kira apa nih langkah yang bisa dilakukan Mahkamah Konstitusi ketika ada informasi ya seperti ini? Apakah kemudian tadi yang disarankan Pak Fernando kirim surat atau ditelepon atau seperti apa? Itu akan kita pertimbangkan. Model-model seperti itu. Pernah nggak seperti itu misalnya ya? Misalnya. MK bisa putuskan sendiri kan? Nah, konpres misalnya pernah seperti dulu ya. Nah itu nanti tergantung tentu bukan kami berdua, kami kebijakan. Pasti kami yakinkan, kami teruskan. Ya. Aspirasi, keluhan, catatan, concern, perhatian kepada pimpinan kami yang memang penentu atau pengambil kebijakan. Itu sudah pasti. Karena kami secara resmi ditugaskan berarti memang ada harapan, tolong dengarkan apa yang menjadi perhatian atau concern dari teman-teman semua. Tapi Pak logis permintaan kita ya. Oh semua ini kan penting giring nih. Gak mungkin dibilang gak logis Pak. Kan gitu Pak. Yang penting persoalan dilapor itu tidak. Enggak, sebagai informasi aja itu bukan hanya PP36. Iya. Banyak 5 juga. Bahkan 37 kan antara untuk soal itu 2 Februari kalau saya. Termasuk pernyataan Kemenko Polhukam kemarin itu. Itu kan juga ngeri. Jadi permasalahan di grassroots Pak adalah karena adanya pertimbangan tersebut berdasarkan daripada Omnibus Law, adanya klaim terkait dengan pelaksanaan PP, maka pengusaha ini kaitannya diperhadapkan dengan persoalan buruh dan pengusaha, itu akhirnya pengusaha mengambil satu sikap. Ketika itu muncul, kami tidak menginginkan Pak berhadapan-hadapan dengan pengusaha karena sejatinya mereka adalah mitra kami. Tetapi dalam konteks ini aturan-aturan ini dibuat membuat kami berhadapan-hadapan. Pemerintah dalam hal ini cuci tangan. Seperti itu. Konteks itu kami bawa ke sini. Membantu pengusaha. Itu membantu pengusaha supaya ada kepastian hukum. Jawabnya Pak. Iya. Lanjut Pak, jawaban Ini Pak lagi Pak. Kalau mereka ini saya pikir cukup lah ya kawan-kawan semua ya. Jadi yang kita perlukan di sini adalah jawaban dari yang bersangkutan yang kita tanya. Tindakan itu lebih jawab yang terakhir. Jawabnya pertanyaan Mau teman-teman. menjawab pertanyaan dari Yang- Muhammad Arif Fernando tadi. Nah, itu tadi silakan. Mas Kiai sudah disimpulkan sama Pak Faiz sudah disarikan. Yang harus kita garis bawahi yang disampaikan Pak Fernando itu benar. Bahwa menghormati Mahkamah Konstitusi, menghormati konstitusi melalui putusan. Iya. Nah, dan semua dalam kajian-kajian akademik
tagline dan timeline underline itu. Ya, amarnya yang harus kita hormati, bukan orangnya, Iya, amarnya. iya. Kalau amar memutuskan itu, mari kita jaga. Betul. Yang belum dijawab itu. Iya, udah kasih kesempatan. Iya, betul. Maksudnya Jangan dipotong-potong. poin yang di nomor 7 tadi mungkin bisa ada lebih spesifik kaitannya dengan yang ditanyakan sama Bung Ais. Oh, contoh. Iya. Contoh Iya. tadi loh, saya tadi ngasihkan contoh tuh PP 36 itu termasuk tidak? Tindakan diwakilkan apa? Atau mungkin sederhananya Apa? upah itu masuk strategis atau apa berdampak Berdampak luas luas atau tidak? tidak Itu kan tadi dalam uh, bentuk-bentuk disebut. kebijakan ya menurut Nah, ini konkretnya. putusan Mahkamah Konstitusi bukan dibahas dalam RPH, Iya. apa putusan hakim. Kalau ditanya apa suasana kebatinannya atau intisarinya, ini kami berdua tidak ada di dalam karena Oke. memang rahasia. Eh, Nggak boleh kita masuk ke Oke. dalam. enggak wewenangnya. Ya karena menghindari Paham. sesuatu, paham kan? Namanya di RPH rapat persetujuan hakim. Yang bisa kami lakukan menyampaikan ini, ya menyampaikan ini bisa jadi kemudian termasuk tadi menurut saya itu bukan kritikan ya. Itu masukan yang bagus soal misalnya poin inkonsistensi narasi. Ya, dan ini bukan tanpa dasar menurut saya. Pak Arief mengatakan ini beberapa penelitian juga menyarankan hal yang sama agar lebih tegas. Nah ini kan penting ya, untuk penyempurnaan, perbaikan kelembagaan dan sebagainya. Ini nanti pasti kita sampaikan juga ya, karena memunculkan penafsiran beda itu kan sebuah catatan. Bagusnya memang langsung clear. Tapi itu menarik ya, dan jangan dianggap dan jangan merasa nggak enak memberikan masukan atau kritikan ke MK. Itu ibarat aja musim booster, musim imunitas ini membuat MK menjadi lebih baik sesuai harapan Bapak Ibu semua. Saya lanjutkan aja lagi Pak. Terakhir. Maksudnya kita bisa nggak? Enggak. Mau melanjutkan yang di tadi. Maksudku, oke itu istilahnya haknya hakim ya, yang kemudian memutuskan ini. Bisa kita berkomunikasi ataupun meminta apa kemudian bentuk-bentuk yang dalam suasana batin dan pikirannya hakim dalam memutuskan diktum nomor 7 itu bentuk-bentuknya. Kira-kira kita bisa bertanya macam begitu atau lewat apa? Tapi beginilah, saya melanjutkan apa yang dikatakan Pak Faiz. Poin 7 itu kalau dibaca secara sempurna dalam satu tarikan nafas Jelas Pak. Jelas Pak. Iya. Langkah apa yang strategis berdampak luas itu. Iya. Ikuti saja hierarki peraturan undang-undang. Tidak mungkin undang-undang itu bisa dilaksanakan tanpa peraturan pelaksana. Enggak, kalau memang jelas berarti kan Pertanyaannya. harusnya nggak muncul yang tadi. Iya, enggak. Makanya tadi saya katakan Pak. Bapak kan mengatakan, Pak Adi tadi mengatakan jelas, saya mengatakan jelas. Bapak bilang, tapi ada yang menafsirkan lain. Kan tadi saya sudah katakan di awal tadi. Putusan itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka akan membuat tafsirnya itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Kalau personal, Kemudian ada masalah Pak. baik. Terus saya lanjutkan. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan tidak boleh mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang peraturan pelaksana ini, maka itu menjadi perintah. Nah, Pak Fernando mengatakan kan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipatuhi kan gitu Pak. Mas Faiz, Pak Faiz sudah menjelaskan itu sudah menjadi konsep. Memang Pak betul. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu tidak punya alat paksa sama dengan lembaga lain. Ada eksekutor. Karena kita kewenangan eksekutorialnya ada pada amar untuk mengatakan bahwa peraturan itu atau undang-undang itu tidak berlaku. Sehingga perbuatan atau tindakan yang diambil yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah perbuatan yang inkonstitusional. Hanya persoalannya kewenangan untuk menerbitkan peraturan pelaksana bukan ada di ujinya ada di Mahkamah Konstitusi. Nah,
ini sudah menjadi concern dari para akademisi bahwa seharusnya jadi satu rumpun saja itu pengujiannya, satu atap di Mahkamah Konstitusi. Itu salah satu solusi Pak yang ditawarkan oleh para akademisi. Memang itu ada benarnya, tapi sampai hari ini itu belum menjadi otoritas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga memang untuk memperjuangkan keadilan persoalan konstitusionalitas atau legalitas peraturan perundang-undangan masih harus dilaksanakan kepada dua lembaga yang berbeda. Itu yang menjadi problem kita sekarang. Sehingga untuk mencapai keadilan konstitusionalitas dan legalitas itulah masih harus bercabang. Itu yang jadi persoalan kita. Problemnya itu Pak, itu adalah pemerintah menafsirkan yang berbeda. Kalau di dalam poin 7 itu yang tersuratnya itu jelas. Problemnya adalah di pemerintah, di pengusaha itu menafsirkan yang berbeda. Di nomor 4 penafsirannya. Itu juga sama. Saya ngambil contoh gini, kenapa saya ngambil contoh misalnya itu soal PP 36 berkaitan dengan soal. Saya membayangkan dengan misalnya untuk sektor yang lain, misalnya terkait dengan soal kebijakan infrastruktur misalnya. Infrastruktur itu berarti membutuhkan ada kesediaan lahan, misalnya, kesediaan. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini secara keseluruhan, gitu ya, klasternya itu putusan MK itu memutuskan untuk keseluruhan klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu kan dalam pemahaman saya ya, itu berarti kebijakan yang sudah dikeluarkan ya dari setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini diucapkan kayak itu tidak tidak boleh diberlakukan. Itu tidak boleh diberlakukan. Dan juga setelah putusan ini diucapkan, itu juga nggak boleh mengeluarkan aturan yang baru. Seperti itu. Dua hal itu Pak, saya yang nggak begitu baik misalnya dalam memahami tentang hukum, tapi saya memahami seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, pemerintah mentafsirkan berbeda, pengusaha yang didukung oleh negara, yang didukung oleh oleh pemerintah kayak gitu, dia juga punya tafsir yang berbeda karena dia didukung oleh pemerintah tadi. Nah, posisi kita sebagai buruh nggak punya dukungan gitu loh. Nggak punya oligarki. Nggak punya oligarki. Maka ketika kemudian ada perdebatan seperti kayak sekarang misalnya tentang soal penetapan upah ya, soal penetapan upah. Seperti tadi Pak Arif sudah sampaikan, keumuman pejabat terutama ya itu sudah menyimpulkan sejak DPR RI menetapkan revisi undang-undang P3 itu, ya undang-undang P3 itu sudah dianggap omnibus law, undang-undang Cipta Kerja itu konstitusional seperti itu. Yang sebenarnya dari tadi kita belum dapatkan ada ketegasan gitu ya. Apakah itu sudah konstitusional atau masih dalam posisi yang sama seperti putusan awal inkonstitusional bersyarat gitu. Bukan soal 2 tahunnya Pak gitu loh. Ya kan bisa saja dalam 1 tahun itu syarat-syarat yang diperintahkan oleh putusan MK itu dipenuhi kan boleh saja gitu. Nah itu kami tanyakan apakah syarat-syarat itu sudah dipenuhi oleh kualifikasinya si eksekutif, si pembuat undang-undang itu. Perlu ada ketegasan memang di situ. Iya, butuh itu sebenarnya Pak. Iya, maksudnya ketegasan bahwa omnibus law ini berlaku atau tidak, dipenuhi atau tidak, supaya jangan terjadi kesimpang siuran hukum kan gitu. Kira-kira begitu Pak. Iya. Mungkin kami bisa memahami kalau misalnya Bapak dengan kedudukan sebagai asisten hakim gitu ya. Jadi punya keraguan, nggak punya otoritas. Sebenarnya MK pun punya kewenangan untuk memutuskan dirinya sendiri. Kalau memang perlu alat paksa oleh MK, bisa tapi saya setuju memutuskan. tadi yang disampaikan oleh Bung Fernando tadi. Muhammad Fernando. Itu putusan putusan MK gitu ya. MK adalah lembaga negara, lembaga yang terhormat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Maka ketika putusannya itu kemudian dikangkangi oleh lembaga negara yang lain, artinya ada ketersinggungan MK sebagai lembaga negara. Dia sudah tersinggung. Putusannya nggak ditanggapi. Karena saya bilang MK, bukan ahlinya. Saya bilang MK-nya. Ya. Kayak tersinggung. Paling pinter banget sih.
Soalnya Pak kangkangin gitu. Masalah dikangkangin itu Pak. Berat majakin itu. Supaya Bapak tambah yakin. Iya. Kalau itu nggak benar itu Pak. Iya. Ya, Bapak saya yakin nggak tersinggung lah. Iya. Cuman ngomongan nggak enak ya. Anggap aja kalau gitu. Itu Pak, di PP 36 itu sudah dikatakan di pasal yang dibuat oleh pemerintah. Pasal 4 itu bahwa pengupahan ini adalah kebijakan yang strategis. Jelas Pak. Iya. Gitu loh Pak. Makanya saya ingin mengatakan bahwa ini meyakinkan saya, bukan meyakinkan. Apa namanya Bapak? Untuk hari ini. Mungkin nggak naikin. Sekarang mau apa namanya? Mau mengadu lagi nanti. Iya. Ya kan Pak? Baik Pak Arif, Bapak Iya, Ibu iya, semua, iya. saya terima kasih Silaturahim kunjungannya hari ini dan terima kasih juga memahami keterbatasan kami. Kami produktif sekali. Bisa kita beri plus dulu lah untuk Kami kasih ongkos pulang. Sekarang apa yang menjadi aspirasi ini betul-betul nanti disampaikan ke Pak Hakim. Iya. Dan nanti akan membuahkan hasil. Kita akan datang lagi Pak nanti. Kita berharap Iya, ada kita harapkan. konvers mungkin ya setidak-tidaknya dari semua ini yang dilakukan oleh MK dari paparan kita. Kita berharap Pak, maksudnya kita berharap. Ya. Kalau Mungkin sekecil-kecilnya ada, gitu. Ada satu tambahan peraturan lah. Tak kita nanti ajuin ke DPR atau apa, MK mengajukan bahwa ketika MK memutuskan inkriminan bersyarat, syaratnya itu sudah dipenuhi atau tidak, harus yang mengatakan terpenuhi atau tidak itu harus MK lagi. Iya, harus MK yang nyatakan, karena MK Jadi memutuskan. undang-undang P3 itu sebenarnya sudah mengatur syarat Pak. Putusan MK itu harus ditindaklanjuti. Undang-undang P3, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan undang-undang salah satunya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ya enggak, masalahnya yang menindaklanjuti yang memenuhi syarat ini kan sekarang saya sudah memenuhi syarat loh. Kualifikasi. Siapa yang mengatakan memenuhi syarat bahwa putusan MK itu bisa penuhi syaratnya? Kualifikasi, Nah, pendidikan. kan nggak ada harus kembali ke MK yang apa namanya yang menilai bahwa ini sudah memenuhi syarat. Maksud saya ada undang-undang peraturan yang mengatakan bahwa kewenangan kepada bukan MK MK untuk menguji menilai sudah memenuhi syarat tidak. Kira-kira itu Pak tambahannya. Baik, terima kasih. Ya. Pak Arif sudah menyimpulkan tadi. Itu masukan Pak sebenarnya. Iya. Masukan Pak. Bagaimana dalam putusan yang berikutnya itu ada dibuat masukin Ya, dalam asasnya harus eksplisit tanpa ada penafsiran sebenarnya. Kita sepakat itu Pak, asasnya itu harus ada begitu. Kami juga terima kasih kasih buat waktunya. kalian. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Siap. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang Ya. salah. Kalau sedang kepala sedang pusing saya. Sama beliau ini sudah pusing Pak. Memang ada keras-keras sedikit juga. Beliau berusaha membahagiakan kita semua. Memuaskan. Baik Bapak Ibu, Ya. terima kasih banyak. Ya, Saya tutup dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.